Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sukmawati Sundari Siregar, guru IPA SMP Negeri 2 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan motivatif atau model dan media pembelajaran inovatif melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru IPA, kita harus mampu melihat minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Karakteristik mata pelajaran IPA yang membahas peristiwa-peristiwa alam dan pengetahuan yang berdekatan dengan kehidupan peserta didik. Seharusnya IPA menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk mempelajarinya, karena objek IPA sendiri sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Akan tetapi, kendala utama yang kita hadapi adalah anggapan peserta didik tentang mata pelajaran IPA yang lebih cenderung hafalan. Terlebih lagi jika mereka menemukan istilah-istilah asing ataupun konsep-konsep yang padat. Hasilnya, peserta didik jarang terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran yang dapat menarik minat dan meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Langkah awal yang saya lakukan, melaksanakan analisis kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan aplikasi Aku Pintar. Asesmen ini bertujuan untuk melihat gaya belajar peserta didik. Hasil dari asesmen ini dengan jumlah murid 29 orang diperoleh 41,38% gaya belajar visual, 31,03% gaya belajar kinestetik, dan 27,5% gaya belajar auditori. Sementara itu, data hasil asesmen diagnostik kognitif materi klasifikasi makhluk hidup diperoleh sebanyak 22 orang peserta didik belum mencapai nilai 70 atau sesuai standar kriteria ketuntasan minimal. Dan berdasarkan hasil observasi awal, peserta didik belum maksimal dalam aktivitas pembelajaran seperti bertanya, memberikan tanggapan, serta meminta bimbingan kepada guru. Berdasarkan data hasil asesmen diagnostik dan lembar observasi aktivitas belajar peserta didik, maka saya merancang pembelajaran dengan menerapkan model dan media pembelajaran inovatif melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran IPA kali ini. Semangat pagi! Luar biasa! Adapun model pembelajaran inovatif yang digunakan adalah Project Based Learning yang mencakup 6 langkah-langkah kegiatan. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, saya menggunakan 3 aspek diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten disajikan dalam bentuk video pembelajaran dan penjelasan materi untuk gaya belajar auditori. Sajian slide presentasi, gambar-gambar diberikan untuk gaya belajar visual, dan video tutorial terkait proyek untuk gaya belajar kinestetik. Objek nyata juga digunakan sebagai media yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Diferensiasi proses berupa pendampingan guru kepada peserta didik baik secara individu maupun berkelompok. Peserta didik yang memiliki kesiapan belajar lebih baik menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lainnya. Ibu sangat mengapresiasi apapun yang sudah kalian lakukan dalam pembelajaran kita kali ini. Apresiasi guru terhadap proses dan hasil belajar peserta didik juga menjadi bagian dari penerapan diferensiasi proses. Diferensiasi produk dilakukan dengan memberikan pilihan bagaimana peserta didik dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan, baik dalam berupa tulisan, gambar, maupun presentasi. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi pembelajaran bersama murid dan membuat asesmen sumatif menggunakan quizzes. Berikut ini refleksi hasil dan dampak penerapan motivatif atau model dan media pembelajaran inovatif melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Peningkatan ketuntasan belajar peserta didik sebesar 31,04%. Sejalan dengan peningkatan aktivitas belajar peserta didik seperti bertanya, meminta bimbingan guru, dan memberikan tanggapan saat pembelajaran. Penerapan model pembelajaran inovatif, khususnya project-based learning dipadu media pembelajaran inovatif, sangat efektif untuk meningkatkan minat dan keaktifan belajar peserta didik. Meskipun dalam praktik baik ini terdapat ketidakberhasilan seperti peserta didik yang belum aktif dalam pembelajaran dan belum tuntas untuk memahami materi klasifikasi makhluk hidup, akan menjadi PR bagi saya untuk terus-menerus dimotivasi dan memberikan rancangan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan keberhasilan dari praktik baik ini merupakan akumulasi dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan praktik baik ini. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Ibu Sukma dapat menjadi inspirasi bagi para guru lainnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik terlebih lagi dalam memahami materi IPA dengan bermakna. Pembelajaran IPA dengan menggunakan oleh media yang beraneka ragam dapat membantu saya menjadi lebih bersemangat. Misalnya saja, bahan ajar yang berwarna-warni menjadi daya tarik bagi saya. Menurut saya sangat bahagia mengikuti pembelajaran IPA karena prakteknya dilakukan secara langsung menggunakan bahan-bahan yang ditemukan sekolah. Demikianlah praktik baik penerapan motivatif atau model dan media pembelajaran inovatif di SMP Negeri 2 Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Mari bergerak bersama, semarakkan Merdeka Belajar guna menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum merdeka. Terima kasih.